Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Kembali lagi saya Mas Latif menemani Anda melalui program kami yaitu Kalam Mutiara, masih bersama Smart TV tentunya. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, bersama kami di sini adalah Bapak Haji Maskur ya dari SD Islam Syabdah Malang Full Day School. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak Maskur. Diriu terus oleh Smart TV nih ya, nggak apa-apa ya. Memang harus begitu. Dan alhamdulillah Pak Haji, kita sudah memasuki musim haji di tahun ini ya. Dan alhamdulillah tahun ini yang diundang kuotanya semakin banyak ini Pak Haji. Alhamdulillah setelah libur corona itu akhirnya diperbanyak lagi. Oke, mudah-mudahan selanjutnya semakin diperbanyak lagi ya, karena dengar-dengar jamaah haji Indonesia paling banyak di dunia ya. Luar biasa. Sampai-sampai non kuota, haji non kuota yang menggunakan visa macam-macam itu. Sampai sekarang Indonesia, tadi malam saya dapat telepon ditawari dalam waktu sehari 5 orang untuk mencarikan, tapi saya nggak mau. Mahal ya? Tidak, bukan gitu, keamanannya. Oh kawan. Gitu. Ya, kawan. Iya ya, oke. Dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali kita akan mengobrolkan ya tentang salah satu syariat dalam Islam, yaitu ibadah haji ini. Ini untuk menguatkan kita semuanya Pak Haji, ini syariat Islam, adakah dalilnya itu untuk menguatkan kita ini di mana ini Pak Haji untuk haji ini? Baik Pak Maskur, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya menyapa pemirsa Smart TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin pemirsa Smart TV yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka membahas tentang sekilas haji, karena sekarang adalah musim haji di bulan Dzulhijjah. Kalau mensikapi tentang dalil Al-Quran dan hadis banyak Pak Maskur dalilnya. Saya hanya mengutip satu saja dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Ayat surat Al-Baqarah disebutkan di sana 197. Di sana diungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ayat itu salah satunya yang mengupas perintah tentang pelaksanaan haji yang ditentukan di waktu-waktu tertentu. Itu Pak Maskur. Oke. Jadi ini langsung nas dari Al-Quran, dari Allah ini ya Pak Haji. Hadisnya juga banyak malah. Iya. Baik. Itu tentang haji, misalnya tentang hukum haji itu juga nanti akan dikupas. Ada hadisnya yang mengungkapkan tentang hadis haji itu hanya sekali atau berapa kali. Jadi kita bahas berikutnya masuk hikmahnya, kemudian apa yang kita persiapkan untuk haji di pertemuan ini. Insya Allah kita akan membahas hal itu, biar kita akan minimal untuk mengelmoni kita, biar kita punya motivasi untuk berniat haji, berniat melaksanakan ibadah haji. Pertama niat dulu. Dan ini Pak Haji kan hukum haji ini wajib. Wajibnya ini mutlak atau gimana? Oke, hukum haji itu dikatakan di sana fardu.
Hukum dalam Islam fardu itu memang kan ada dua ya, fardu ain dan fardu kifayah. Kalau dirinci, fardu ain itu berarti kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang dilakukan oleh sebagian dari kelompok itu, misalkan ada yang mewakili sudah gugur ya kewajibannya. Sudah gugur. Nah, haji ini termasuk fardu. Kalau dikategorikan tadi berarti fardu ain, artinya wajib. Nah, seberapa atau berapa kali kita haji itu di Indonesia ini banyak orang sudah berkali-kali haji. Walaupun tidak kaya, karena hirohnya tinggi, saking cintanya dengan tanah suci. Katanya kangen ke Ka'bah lagi. Ke tanah suci. Akhirnya sering sekali orang Indonesia ke sana. Nah, kalau tentang itu memang Rasulullah pernah bersabda bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yahujja ba'da fardil haji illa marratan wahidatan. Jadi Rasulullah itu tidak akan haji setelah difardukan haji kecuali satu kali. Artinya seumur hidup hanya melakukan satu kali. Wajibnya memang satu kali. Wajibnya dalam haji itu satu kali. Bahkan kalau bisa memang karena wajib haji itu satu kali, saran orang-orang para ulama ketika haji itu harus punya niatan yang kuat bahwa karena haji satu kali maka ketika haji harus diperbaiki. Kualitasnya ya. Kualitas diperbaiki, bahkan mulai dari rumah. Niatnya. Kadang-kadang sesuatu yang pahalanya besar itu penyakitnya semakin besar. Godaannya semakin besar. Haji itu karena pahalanya besar, jaminannya nanti banyak saya kupas di belakang. Itu karena besarnya pahala, maka godaannya penyakit tadinya juga besar. Makanya di ayat itu ada 3 hal yang sangat menggelitik kita sebagai umat Islam. Ketika orang berhaji itu minimal 3 hal itu harus jaga. Apa itu? Dalam ayat tadi dikatakan di sana fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi 3 hal harus kita jauhi. Yang pertama ketika tanggal haji, yaitu tanggal-tanggal yang ditentukan di sana, misalkan tanggal 9, 10, 11 sampai tanggal tasyrik itu, di situ harus kita cegah hubungan suami istri itu. Tadi yang 3 itu diartikan apa itu haji? Baik. Yang pertama adalah kita dilarang ketika haji itu untuk berhubungan suami istri ketika musim haji, ketika hari-hari haji. Tapi setelah selesai tanggal 13 seterusnya boleh. Kemudian yang kedua adalah wala fusuqa. Wala fusuqa itu dalam tafsir kalau tidak salah diartikan adalah al-maksiyah. Jadi tidak boleh berbuat maksiat, fasik. Maksiat baik itu dohir ataupun batin manusia tidak boleh. Betul-betul bahkan harus kalau suci, di tanah suci, kalau di tanah suci itu kalau mau berbuat dosa yang sebangsa batin itu sudah langsung dipertunjukkan oleh Allah atas kesalahannya itu. Ini contoh banyak. Misalnya ada orang yang sombong, dia tidak mau berdampingan dengan orang-orang hitam karena baunya dan seterusnya alasan. Nyata Pak Mas Gur, orang itu ketika haji kebetulan bersama saya waktu itu. Orang Indonesia ini ya? Orang Indonesia. Ketika masuk ke tanah suci, mulai awal sampai akhir selalu dibarengi oleh orang-orang hitam. Ya artinya kan sudah dibalas langsung. Ada orang itu waktu itu bersama dengan salah satu dosen Unmer. Dia ini nggak tahu saya. Ketika tawaf itu dia digoda oleh orang-orang Arab gitu. Digoda oleh orang-orang Arab. Akhirnya nangis ngomong kepada saya tanyakan apa yang dalam benak sampean, dalam hati sampean kok bisa sampai balas oleh Allah seperti itu. Akhirnya dia mengaku. Nah, memang banyak sekali. Oleh karena itu maka ketika mau berangkat pun juga itu harus hati-hati Pak Mas. Betul-betul penyakit hati yang betul-betul dibersihkan. Dibersihkan. Misalnya
gampangannya orang yang mau haji di Jawa itu kan ada tasyakuran haji. Iya. Bagaimana dengan oleh-olehnya, ketika datang juga bagaimana, terkadang dihinggapi oleh penyakit hati, sombongnya, jor-jorannya. Iya. Awak iki wong potongan wong sugih mosok ngasih berkat sing koyo ngene. Beleno sapi sampai 10 misal. Nah, itu yang menjadikan khawatir. Padahal inti haji bukan di situ. Bukan di situ. Nah, makanya fusuko di situ berat memang. Berat sekali. Itu dohir batin fusuknya. Dohir batin. Iya, dohir batin. Makanya alhamdulillah ketika orang mau berhaji di Elmoni dulu ada manasik haji dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita lupa dalam manasik haji itu terkadang hanya dohirnya saja yang dilatih. Terkadang batinnya itu harus dilatih sendiri. Hanya ritualnya saja. Katanya. Jadi bagaimana keikhlasannya, bagaimana dengan itu kesabarannya. Penting juga. Waduh, itu penting. Bagaimana dengan mensikapi dengan jamaah atau istrinya ketika di sana, kesabaran dan seterusnya itu harus dilatih, betul-betul dilatih. Nah, itulah makna fusuk itu. Jadi sangat luas. Fusuk itu sangat luas. Pokoknya perkara yang dibenci oleh Allah secara dohir dan batin. Nah, kemudian yang ketiga, jidal itu berbantah-bantahan atau menanggapi orang. Contoh, ada orang haji sukanya itu misalnya umroh, tidak ada waktu kecuali untuk umroh kesibukannya. Ada orang itu suka tawaf misalnya, ada orang mungkin itu suka di sana membaca Al-Quran. Kadang-kadang akhirnya ada di sampingnya dia mencoba mendebatnya. Loh, Mas, umroh itu kan 1 kali cukup. Kenapa kamu kok umroh sampai banyak itu? Nah, perkataan dan pertanyaan seperti ini sebenarnya menilai atau ngetes pada orang yang berbuat untuk ikhlas itu. Dijak debat tapi dengan pertanyaan yang halus. Nah, itu harus dijaga ketika di sana. Jangan membuat pernyataan-pernyataan yang nggak penting gitu ya istilahnya. Diam. Nah, kebanyakan orang itu biasanya ketika mau haji, misal dia dalam satu kloter itu berada di Mekah dulu. Kan masih panjang menunggu tanggal hari haji itu ya. Nanti aja untuk badan ini harus dijaga, jangan sampai kesel-kesel. Ada yang begitu, akhirnya jarang melakukan sesuatu yang mestinya harus diprioritaskan, misalnya untuk tawaf, sa'i dan seterusnya itu, umroh itu kadang-kadang nanti aja setelah kita musim haji selesai, kan kita sudah selesai, maka kita fokuskan untuk itu. Terkadang digoda oleh seperti itu. Nah, hal-hal kecil kayak begitu itu yang mungkin harus dibersihkan, dilatih. Berarti betul-betul karena kita akan mendatangi tanah suci, bertemu Allah yang Maha Suci, hati kita, pikiran kita juga harus suci. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, setelah ini kita lanjutkan ada makna apa di balik syariat haji ini. Jangan kemana-mana, masih bersama Kalam Mutiara. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kita lanjutkan obrolan kita dalam Kalam Mutiara dan kita akan membahas tentang haji. Dan ini Pak Haji Maskur ya, ini khusus di Kabupaten Malang ini mungkin minggu depan ini kloter 2 untuk berangkat nih, dan beberapa wali siswa kita sudah akan berangkat juga ini Pak Haji. Nah Pak Haji, antusias masyarakat Indonesia yang begitu besar tinggi ini memang apa sih makna haji ini sebenarnya Pak Haji? Kalau hubungan makna itu ada hubungannya dengan hikmah. Hikmah seorang yang pergi haji. Kalau makna secara harfiah jelas menyengaja. Dari sisi harfiah, haji itu menyengaja. Kalau dari istilah berarti sebuah ibadah untuk berniat beribadah ke tanah suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ritual-ritual yang sudah ditentukan itu ada. Nah, yang paling penting di situ adalah Pak Maskur, ketika haji itu paling tidak ada 3 kandungan hikmah yang perlu yang bisa kita rasakan ketika orang sudah berhaji dan umroh itu. Yang pertama,
menyucikan diri. Kalau tadi Pak Maskur menyinggung bahwa haji itu dilihat dari panggilannya, yang memanggil adalah zat yang suci, Al-Qudus. Kemudian dari sisi tempatnya, di situ ada tanah suci Mekah dan Madinah. Dilihat dari penghuni yang di tanah suci itu, Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, semuanya orang-orang yang suci. Kemudian di tempat-tempat ritual haji, semuanya itu juga suci. Maka seyogianya kita sebagai hamba Allah, ketika dipanggil Allah, harus berusaha mensucikan diri. Sehingga ketika kita sudah niat, hati kita suci, insya Allah ketika di sana juga akan gampang dalam melakukan ritual. Ibadah haji itu tidak cukup hanya mengandalkan fisik. Tidak cukup hanya mengandalkan fisik. Pasti ada nilai-nilai batiniah yang pasti nilainya lebih besar, melebihi dari ibadah fisik. Ada orang itu ketika mau haji seolah-olah sakit, tapi ketika di sana sehat. Artinya melaksanakan ritual yang penuh fisik sebenarnya ya, butuh fisik yang tinggi, tapi dimudahkan oleh Allah. Itu memang harus diakui seperti itu. Nah, kesucian itu, kemudian yang kedua, mengagungkan Allah. Ketika di sana itu kita tidak pernah terselip dalam hati ada rasa misalnya bangga dengan status kita, bangga dengan kekayaan kita, jabatan kita, sesuatu yang kita miliki, seolah-olah di sana itu sudah tidak ingat lagi. Jadi yang ingat hanya Allahul A'zam, Allah yang Maha Agung. Kebesaran Allah itu, dan hati itu kayak terenyuh itu, Pak Mas. Di tempat-tempat yang disucikan Allah itu secara tidak sengaja dia akan mencucurkan air mata. Sepertinya kita ini hamba yang sangat jelek, sangat banyak dosa, kecil sekali. Makanya keagungan itu muncul di sana. Kemudian yang kedua, menyempurnakan agama, apalagi ketika wukuf. Wukuf itu adalah makna isyarah ketika nanti di akhirat orang dikumpulkan di mahsyar. Orang yang dikumpulkan di mahsyar itu mulai dari tempat sampai yang dipakai itu adalah putih. Di mahsyar itu tanahnya tanah putih, pasir itu Pak, pasir putih, dan tempatnya roto, tidak ada yang datar, tidak ada yang ke atas dan seterusnya. Nah, ketika orang wukuf di Arafah, dari sisi pakaiannya semuanya putih. Siapapun yang dia di negaranya yang punya jabatan tinggi, status sosialnya yang presiden pun ya, semuanya pakaiannya putih. Itu menandakan bahwa setiap sesuatu yang ada labelnya duniawiyah itu diletakkan untuk menghadap Allah yang agung. Kita mensucikan di sana seolah-olah kita dikumpulkan di mahsyar. Nah, ini yang makna yang paling dalam, sehingga tidak ada seorang pun waktu di wukuf merasa dirinya lebih dari yang lain. Semuanya merasa rendah diri. Dalam ilmu tasawuf, hati dan badan ini kita sumelehkan, kita letakkan, tidak punya apa-apa daya kekuatan di hadapan Allah. Saat wukuf itulah muncul seperti itu, sehingga kekhusyuan, kehuduran, hadir di hadapan Allah itu sangat-sangat mudah. Karena dia merasa lemah, merasa hina, merasa kecil, dan seterusnya. Akhirnya dia digampangkan untuk khusyuk di hadapan Allah. Nah, kenapa kok menyempurnakan agama? Iya, menyempurnakan agama karena rukun Islam yang terakhir adalah penutup rukun Islam ya. Penutup. Itulah makna dan hikmah yang sangat terkandung luar biasa, sehingga orang yang berhaji, kalau memang betul-betul niatnya bersih, suci, di sana pun juga tidak karena apa-apa, insya Allah nanti di rumahnya pun setelah kembali akan ada perubahan yang signifikan. Dan itu salah satu ciri haji mabrur itu ya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik tentunya, Pak. Lebih baik dari yang sebelum haji. Oke, Pak Haji. Ini begitu mulianya dan tadi dekatan menyempurnakan keislaman kita. Adakah amalan-amalan ya selain kita nyelengi tentunya supaya dimudahkan oleh Allah itu?
kita sebagai umat Islam berarti ada upaya, cara-cara secara zahir dan batin Iya. yang harus dipersiapkan. Terkadang salah persepsi sebagian manusia, sebagian orang Islam, orang yang miskin terkadang pesimis. Iya. Wes gak mungkin aku bisa haji. Iya. Ternyata tidak hanya itu sebenarnya. Banyak orang-orang miskin yang bisa pergi haji. Iya. Di Malang, di Noyo pun tukang becak itu bisa Iya. haji gara-gara kalau ceritanya panjang Iya. ya. Dan banyak di tayangan televisi itu Iya, banyak tuh. sekali. Ada pemulung juga. Di tempat saya itu ada namanya Ustadz Mustafa. Dia itu wuto. Tunanetra ya. Tunanetra. Dia ini tapi, nah makanya sarannya Kiai itu dilakukan. Iya. Sebelum saya cerita itu, jadi apa yang dilakukan? Yang pertama niat yang kuat. Niat. Itu pasti. Setiap diri muslim harus punya niat. Harus punya niat walaupun secara dohir kayaknya tidak mungkin. Iya. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu adalah zat yang bisa menakdirkan sesuatu yang tidak bisa diakal. Iya, mungkin Sesuatu secara yang logika tidak manusia mungkin. nggak mungkin, tapi bagi Allah Bagi Allah mudah. tidak ada yang tidak Nah, mungkin. niat tentunya. yang kuat Tapi satu, harus punya mulai niat, ya. kecil. Harus dididik anak kita mulai kecil. Orang dewasa harus niat yang kuat. Yang kedua, kalau udah niat yang kuat, berusaha yang maksimal. Iya. Apa caranya? Berusaha maksimal ini ada secara dohir, ada yang batin. Iya. Dohirnya ya nyelengi, Iya, kerja. kerja semaksimal Iya. mungkin. Nah, ada orang-orang itu yang menurut mereka niatnya tinggi, tapi dia yakin bahwa Allah bisa merubah sikapnya. Ya ada yang saya tadi mau cerita, saya putus itu. Ustadz Mustafa itu buto. Dia itu sowan ke kiai yang alim. Pak Kiai, saya itu orang nggak punya, pengin haji. Ya Nggak wes, punya uang gitu ya. nggak punya uang. Ya wes kalau gitu, kamu usahanya sekarang ikhtiar. Celengono duitmu sedikit-sedikit. Nabung Yang gitu kedua, ya. secara dohir, kamu berusaha setiap musim haji itu ziarah haji. Kalau perlu 41. Ke rumah Ke orang-orang rumah yang akan pergi Iya. haji. Setelah kurang lebih 7 sampai 9 tahun, Mm-mm. Ustadz Mustafa ini Pak, karena butuh. Suatu saat ziarah haji di Pakis Haji. Mm-mm. Waktu itu di desa yang letaknya dekat dengan mantan Bupati Malang. Saya nggak Iya. ngerti waktu itu mantan Bupati yang keberapa. Iya. Singkat cerita, pas setelah ziarah pakai sepeda ontel itu, Mm. setelah itu dia sholat zuhur di masjid. Di masjid itu nggak ada yang adzan, Mm. nggak ada yang adzan. Akhirnya bingung tukang kebersihan, Oh, kan sengaja. kan harus adzan. Akhirnya ada tamu itu tadi yang ngutok, Yang Ustaz Pak, Mustafa itu ya. Mas, sampean bisa adzan? Bisa. Akhirnya adzan. Suaranya luar biasa. Akhirnya semua orang terkejut dan Iya. banyak yang datang ke Sopo sengaja. masjid. Sopo sih adzan kok suaranya biasa. Ini kok enak itu. Ya? Oh, enak sekali. Nah, suatu saat akhirnya saat itu dia ditunjuk sebagai imam. Suaranya enak. Ya memang Kemudian ustadz dia wiridanya ya. enak. guru Iya memang ngaji. kori. Nah, di makmumnya itu ternyata ada salah satu orang yang kaya, mantan bupati itu. Iya. Ditanya, "Lu sampai dari mana?" "Saya dari Pakis." "Terus ke sini naik apa?" "Naik sepeda." "Loh, kok bisa kamu nggak bisa melihat ini teman saya yang gonceng?" Oh, ada yang "Ada temannya." "Terus kamu ke sini mau apa?" "Ziarah haji, Pak. Saya ini kepingin haji tapi saya nggak punya uang. Rumah saya pun juga jelek." "Oh iya. Ya wis, nanti setelah sholat kamu mau nggak tak antar? Temanmu ini tak kasih uang 100.000 biar pulang sendiri. Kamu sama aku naik mobil." Begitu diantar Diantar ke rumahnya. ke rumahnya. pulang. Oke. Bapak mantan bupati ini langsung menangis melihat Kondisi rumah. kondisi rumahnya dan istrinya yang luar biasa, santrinya. Begitu begitu suaminya datang, dia masih dalam keadaan mukena, salim dengan menuntunnya dengan kasih sayang, tidak pernah Mengeluh gitu istilahnya sakit hati ataupun marah dengan suaminya yang telat. Akhirnya dia terenyuh menangis. Kemudian setelah itu mantan bupati ini bilang, "Sampean besok tak ajak sama istrinya ya, bawa KTP." "Kemana Pak?" "Wis pokoknya tak ajak, gak usah tanya." Dilala walhasil akhirnya diajak ke bank, Mas.
Nah, akhirnya didaftarkan haji Dua-duanya ya, Pak? dua-duanya. Oh, subhanallah. Nah, karena nggak bisa baca, tapi suaranya bagus. Setelah di sana ketika tawaf, ketika sa'i yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an yang dihafal. Oh, bukan seperti doa-doa di Bukan, mana sih nggak hafal haji. sudah. Tapi nggak apa-apa ini Pak Haji ya. Ayo nggak apa-apa, ayat yang dibaca suaranya enak. Baju Oh. yang dipakai entah itu ikhram atau apa, kesak-kesaknya setiap pulang ke hotel itu penuh Pak Mas. Dikasih uang. Banyak Allah. orang yang ngasih. Allah subhanallah. Memang katanya Setiap seperti itu ya hari. di orang-orang Arab itu kalau ada orang yang pinter ngaji, pinter anu, Seneng. seneng dan Al-Quran itu seneng. dikasih uang gitu Ya biasanya. tapi niatnya tolong. Iya, Kalau dia balik fulus ya kasih toleh. iya. Nah ternyata begitu pulang oleh istrinya, oleh kiai yang memberi ijazah itu suruh ngitung. Hasilnya berapa Iya uangnya Mustafa itu? hitungan duit, itu halal iku. Iya, pemberian Hitung aja orang itu kan. halal. Dihitung zaman waktu itu sebelum tahun 2000 itu dapat sekitar 80 juta. Subhanallah. Akhirnya saking senengnya bangun rumah, kemudian ternak kambing sama sapi itu sampai Ini sekarang. kisah nyata ini Pak Haji ya. nyata. Dan Nyata, intinya luar memang biasa. kalau ada niat Iya, Allah niat yang kuat, kemudian harus yakin Iya. dan ikhtiarnya itu tadi. Iya. Nah, itu tadi. Nah, yang paling penting lagi adalah berdoa. Kalau perlu ketika punya uang berapa 5 juta langsung ke bank. Ibaratnya kalau kita sakit ke rumah sakit, orang itu kalau kepingin dipanggil antriannya kan harus daftar dulu Pak Mas. Iya. Jadi punya Berarti uang nggak 5 juta. Niatnya Niatnya kuat. tapi nggak cukup Nah, di nggak situ. daftar kok katanya ngenteni. Iya. Jadi daftar dulu 5 juta tabungan baru digedekkan Iya. itu, dibesarkan niatnya, Oke. ikhtiar ke orang alim dan Iya. seterusnya. Nah, itulah maka kesimpulannya adalah haji itu panggilan Allah. Maka menurut manusia tidak mampu, siapa sulit kalau Allah sudah Menafsirkannya, memanggilnya. panggil haji. Berarti intinya harus ada niat ini Iya, Mas ya. niat. Nggak boleh hanya cuma ingin toh tapi nggak ada niat. Niat kaki nabungnya nggak bisa. Iya. Oke, mungkin yang terakhir Pak Haji, motivasi untuk kita supaya berhaji niat ini Pak Haji. Untuk motivasi haji, kita harus tahu jaminannya, Pak. Iya. Sesuatu itu secara syariat, orang itu kalau ada jaminannya pasti semangat melakukannya. Iya. Mau kerja, gaji berapa sehari? Iya. Kalau udah tahu sejak awal Semangat, dikasih sekian, dia semangat. Oke. Kalau nggak tahu ya nggak begitu semangat. Nah, Iya. haji pun juga begitu. Nah, di sana ada jaminan-jaminan yang sangat mulia, bahkan sampai banyak. Salah satunya mungkin ya, yang nomor 1 penghapusan dosa. Kalau ini jelas Iya. penghapusan dosa. Tapi walaupun begitu, orang yang pergi haji setelah selesai nggak boleh sombong. Iya. Wah, awak dewe ini bersih saka dosa. Iya. Ya nanti diterima. Kalau enggak, Iya. Dan itu rahasia Allah. rahasia Allah. Tapi kita yakin kalau memang dihapus dosa kita, berarti kita ukir yang dengan kebaikan. Itu yang pertama. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man hajja falam yarfuth falam yamsuk roja'a min dunubihi kayaumi waladat ummu. Jadi diumpamakan kayak bayi yang baru lahir. Dilahirkan suci ibunya. dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang pergi haji Pak Maswar itu bisa memberi syafaat 400 orang. Maksudnya menolong orang dalam hal berdoa. Makanya ketika orang datang haji Ya banyak yang itu ziarah jatahnya haji. 400. Jadi kalau misalnya ada keluarganya atau siapapun yang datang, itu bisa memberi syafaat, memberi pertolongan bagi dia. Misalkan dosanya besar, didoain karena dikabulkan, maka dosanya dihapus. Itu syafaatnya di situ. Kemudian yang ketiga mungkin catatan pahala penghapusan dosa kayak tadi itu sama. Ya. Kemudian yang keempat, kita kalau haji itu memang sebagai tamu Allah. Iya. Nah kalau Allah itu maha agung, kita dinilai tamu, maka kita juga ikut agung. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kita orang biasa diundang karena prestasi kita ke tanah istana kenegaraan, maka luar biasa bangga kita. Nah apalagi dengan Allah. Makanya disinilah pentingnya agar kita dinilai sebagai tamu Allah,
ya ketika mau berangkat harus tata kesuciannya dan seterusnya, keikhlasannya dan seterusnya itu. Kemudian yang lain merupakan garansi ampunan bagi orang yang dimintai ampun. Garansi. Jadi orang tamu datang, aku dongakno supaya gini, garansinya orang haji itu dapat. Syafaat tadi. Syafaatnya itu termasuk di situ. Nah, kemudian jaminan kesehatan lahir batin. Maksudnya kesehatan lahir batin ini ketika kita haji, maka kita ini akan mendapatkan pahala surga itu. Ya, kalau laisal lahu jaza, tidak ada pahala orang yang mabrur kecuali surga itu. Nah, yang terakhir, Allah itu tidak rela orang yang haji yang mabrur setelah haji itu hampir dipastikan oleh Allah hidupnya dimudahkan dalam rezekinya, urusan berkahannya, keluarga, hubungannya keluarga itu ada istilahnya dijamin dan dijaga oleh Allah. Dan itu dilihat dari seberapa mabrurnya. Ketika mabrurnya tinggi, maka dia akan semakin tinggi. Sekarang kiainya ada, Pak Mas. Saya kasih contoh. Di Mojokerto itu ada kiai sepuh. Beliau itu putra dari wali. Namanya beliau Kiai Husain Ilyas. Dulu abahnya Kiai Ilyas itu juga wali. Nah, sekarang beliau itu karena saking sucinya dan dekatnya dengan Allah, kalau dihitung hajinya itu melebihi dari 50 kali. Dan gak pernah biaya. Ngono-ngono itu kan ya karena memang dekat dengan Allah itu akhirnya dijamin dengan Allah. Banyak orang yang pergi haji setelah itu seret usahanya itu dipertanyakan mungkin bagaimana saat hasil dari hajinya itu. Nah, tapi kebanyakan orang yang pergi haji setelah itu dia baik, ada perubahan ibadahnya dan seterusnya, itu pasti akan diberikan jalan keluar lebih mudah dalam mengelola sesuatu hubungannya dengan rezeki. Itu yang perlu kita renungi sehingga kita bisa punya motivasi yang tinggi. Bagaimana mendidik anak-anak kita, anak didik kita. Paling tidak ketika kita ada musim haji, kita ajak melihat ritual di sana, di tanah suci ketika musim haji. Kemudian kita ketika ziarah haji, kita ajak anak-anak kita ketika terutama ziarah ke para orang ulama yang haji itu sangat penting, ceritanya juga berbobot, doanya juga itu anak kita aja. Ya, jadi mulai dini sudah dibiasakan. Sudah mulai dini, Pak Mas Gur. Oke. Itu luar biasa. Nah, tentunya mungkin yang haji juga punya motivasi sehingga keturunannya juga bisa haji semua. Makanya ada istilahnya memanggil. Nah, di mana tempat memanggil itu? Memanggil itu disunahkan memang saat seperti Nabi Ibrahim sama Siti Hawa waktu itu ya dipertemukan Nabi Adam sama Siti Hawa yang dipisah. Ada yang mengatakan 350 tahun setelah diturunkan di bumi itu, Pak Mas Gur. Bertemunya di situ. Jadi Nabi Adam dipisah di India, kemudian Siti Hawa kalau sekarang India di Jeddah itu. Nah, sekian ratus tahun itu akhirnya dipertemukanlah di tempat yang suci itu yang sampai sekarang untuk mengenangnya dinamakan Jabal Rahmah, gunung penuh cinta kasih. Nah, disitulah ketika anak-anak kita dipanggil situ. Namanya dipanggil ya dari sana ya. Oh, yang di Indonesia ketika dipanggil. Pingin jodoh, ya fotonya di bawah, celuk di gunung. Itu diakui atau tidak, memang ya salah satunya memang banyak yang terkabulkan di situ. Nah, itu upaya-upaya yang harus kita didik kepada keluarga kita, anak-anak kita, anak didik kita sehingga bisa termotivasi untuk menunaikan haji. Dan yang paling penting, mulai kecil anak-anak kita dan anak didik kita harus memberikan keilmuan bahwa haji itu adalah ibadah yang sangat nikmat yang tidak ada bandingannya. Terakhir, kenikmatan haji itu memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain.
ketika banyak orang ketika punya prinsip, punya pendapat, oh kenikmatan itu saya pikir yang paling hebat itu ketika jadi manten. Iya, iya. Kalau orang anak-anak muda ya, kenikmatan itu Ternyata haji ini lebih dari itu. ternyata ketika pergi haji, ketika hati itu sudah khudur khusyuk kepada Allah, Masya Allah, hal-hal yang lain yang dianggap nikmat itu kayak tertutupi dan tidak ada bandingannya. Saking nikmatnya Saking haji. nikmatnya ibadah kita. Ya jadi itulah, makanya mudah-mudahan kita semua bisa hadir, bisa haji lagi, yang sudah haji, yang belum segera ditakdir oleh Allah untuk pergi haji dan umroh. Baik. Itu Pak Maskur. Oke, terima kasih Pak Haji atas motivasinya ya. Dan pemirsa Hisma TV yang berbahagia, memang kunci kita untuk melakukan sesuatu itu adalah yang pertama niat. Terlebih niat untuk melakukan ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadah haji ini, dan merupakan ibadah penyempurna keislaman kita. Mudah-mudahan kita semuanya pemirsa Hisma TV yang berbahagia ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji kapanpun ya. Senyampang kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menjalankan ibadah haji. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Hisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahumma fiqillah aqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.